perlakukan dalam tanda petik tanah ini dengan baik. Karena orang Timor itu misalnya orang Timor itu dia pu orang nama Atoin Meto, dia pun bahasa nama Uab Meto, dan dia punya tanah namanya Pahmeto, tempat di mana dia tinggal nama Pahmeto. Orang, bahasa dan tanah menjadi satu, baru dia kemudian disebut Atoin Meto, itu orang Timor. Saya kira itu penting untuk kita memahami dari mana kita dan bagaimana kita membangun kehidupan kita. Dan kemudian kita tidak menjadikan tanah menjadi persoalan. Tapi kemudian tanah ini menjadi penting untuk menunjang kehidupan segenap ciptaan. Saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu ini ketika kami belajar firman Tuhan, biar ini menjadi waktu yang paling baik buat kami. Hari ini kami belajar soal pembelaan atas hak tanah. Tuhan tolong supaya oleh firman-Mu kami diajarkan apa yang seharusnya kami lakukan. Dan oleh kekuatan Roh Kudus-Mu kami dimampukan melakukan apa yang sudah kami tahu dari pemberitaan ini. Kami minta Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, di bulan November yang oleh Gemit ditetapkan sebagai bulan ekologi, bulan lingkungan hidup, tema di hari Minggu tanggal 13 ini adalah membela hak atas tanah demi masa depan segenap ciptaan. Pembacaannya terambil dari kitab pertama Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Kitab pertama Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael di samping istana Ahab, raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya, tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datang Isabel istrinya dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa atas Israel? Bangunlah, makanlah dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot yang orang Israel itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan materai raja, lalu mengirim surat kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang dalam kota yang sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian,
maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel, mengatakan, Nabot sudah dilempari sampai mati. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Yisrael itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Yisrael itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Selamat pagi buat kita semua yang mengikuti ini di rumah. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Membela hak atas tanah demi masa depan segenap ciptaan. Yang paling pertama saya ingin mengatakan kepada saudara, pernahkah saudara dengar bahwa ini lahan tidur semua? Pernah dengar begitu? Para tuan tanah di kampung itu selalu bilang, Pak Pendeta, yang ini kita punya semua, tapi lahan tidur. Saya bilang tidak, lahan tidak tidur, kamu yang tidur, manusia yang tidur. Amin kok. Atau saudara pernah lihat lahan bangun? Lahan tidak tidur dari dulu juga lahan begitu. Yang tidur itu manusia yang tidak mengelola tanah yang dia punya. Kira-kira itu bagian pertama. Yang kedua saya ingin sampaikan kepada kita saudara-saudara bahwa ada ungkapan begini, dari debu, dari tanah itu kembali kepada tanah. Manusia ini dari debu, dari tanah, akan kembali juga kepada tanah. Ini kemudian menunjukkan kepada kita bahwa sejak awal ketika manusia dibentuk dari debu tanah, pada akhirnya juga manusia akan kembali kepada tanah. Dari awal ketika dia dibentuk dari tanah, dia menuju terakhir pada tanah, tubuh yang fana ini. Sehingga mestinya pesan yang paling pertama adalah supaya manusia dalam tanda petik memperlakukan tanah itu dengan baik. Kenapa? Karena dia akan selesai dan ada generasi berikutnya yang akan melanjutkannya. Dia butuh memperlakukannya dengan baik. Minggu lalu kita bicara tentang bijaksana mengelola. Sekarang kita bicara tentang hak atas tanah. Jadi yang berhak atas tanah ini sesungguhnya bukan saja generasi sekarang yang punya sertifikat tanah banyak-banyak. Bukan saja kita, ada generasi setelah kita. Saudara-saudara, sama-sama kita tahu bahwa di atas tanah ini Tuhan mengizinkan untuk manusia hidup, manusia makan minum, dan manusia berinteraksi di atas tanah ini. Entahkah ini tanah siapa punya kok, di atas tanah inilah manusia hidup. Di atas tanah inilah manusia makan minum.
Dan di atas tanah inilah manusia berinteraksi. Saya bertanya pada saudara, coba saudara bayangkan kalau tanah ini tidak ada. Kita ini bayangkan, kita pasti akan melayang-layang. Pasti tidak ada lagi orang berat di dunia. Ringan semuanya. Enaknya kalau tidak ada tanah kita ringan begitu? Tidak. Atau mungkinkah kita jadi binatang-binatang air semua? Tuhan kasih tanah untuk kita hidup di atasnya, berinteraksi, makan minum di situ. Mestinya sekali lagi tanah ini diperlakukan dengan baik. Bukan saja bagi kita, tapi juga bagi generasi setelah kita, juga bagi segenap ciptaan. Bayangkan kalau manusia kuasai ini tanah semua, sampai ayam juga tidak boleh hidup di tanah. Nah, kita mau makan daging ayam di mana? Kuah ayam ke mana? Susah juga ya kalau tanah tidak ada. Sebegitu pentingnya tanah. Karena itu saudara-saudara, sebenarnya kembali pada pesan pertama pada penciptaan. Tuhan Allah mau kasih tahu, manusia, dunia ini kuberikan kepadamu, termasuk tanah ini, kuberikan kepadamu. Engkau yang atur. Tanah ini mau baik tergantung manusia, dan tanah ini mau rusak pun tergantung kepada manusia. Lalu kita diberi kesempatan hari ini saudara-saudara untuk kita membaca ulang kisah yang biasa dibacakan di sekolah-sekolah minggu tentang kisah Nabot. Kisah yang saya kira kita hafal dengan baik kisah ini, tapi secara cepat saya akan menyampaikan kembali kepada kita. Ahab suka dengan tanah milik Nabot. Di atas tanah milik Nabot itu ada kebun anggur. Hebat itu. Ahab suka atasnya, Ahab mau menukarnya dengan kebun anggur yang lain, dan seandainya kalau Nabot tidak setuju, dia mau untuk ganti dengan uang. Kalau memang Nabot setuju, bilang, Bapak mau bikin apa tanah, kasih uang saya mau beli oto waktu itu. Tapi kalau ada oto dia tidak mungkin dia. Permintaan itu sebuah permintaan yang wajar sesungguhnya. Ketika saya lihat orang punya tanah, saya suka untuk memilikinya, kita bicara dan sepakatkan, itu permintaan yang saya kira sangat wajar. Tidak salah kan? Apalagi dia bisa melakukan itu. Tidak ada yang salah. Saudara-saudara, tapi yang menarik adalah Nabot tidak mau. Jangan Tuhan. Bahkan Nabot bilang, sekiranya Tuhan menjauhkan saya dari keinginan itu, jangan Tuhan. Kenapa? Ini tanah pusaka. Ini tanah warisan. Kalau dia bicara bahwa ini tanah pusaka, ini tanah warisan, ada sejumlah hal yang dia tahu mungkin soal janji. Sama kayak kita orang tua dong mau mati atau sebelum mati dong kasih ingat kita. Anak-anak ingat yang ini nih jangan jual. Ini nih harta pertama ketika papa masih dengan mantan dulu. Yang ini kamu jangan jual supaya. Tapi maksudnya setiap kali bicara tentang, dia bilang ini pusaka, ini warisan, ada hal yang harus dipertahankan di situ. Ada pesan kuat di situ, tidak boleh. Saudara-saudara, rupa-rupanya itu jawaban itu tidak biasa didengar oleh seorang raja. Raja itu kan kalau mau apa semua jadi. Bahkan di kondisi waktu itu raja meminta nyawa pun boleh. Tiba-tiba kalau nyawa saja boleh dan tanah tidak boleh, itu raja sedih. Ahab begitu sedih dan tidak mau makan. Bayangkan ini tidak dapat itu tanah itu, dia sedih dan tidak mau makan. Ini yang dipunama Palese ini. Rupa-rupanya orang sekelas Ahab yang raja di Israel itu Palese. Di sini ada yang Palese kok. Ada suami-suami tertentu di ini negeri yang Indonesia dan di Kupang ini, yang ketika dia mau ini kok istri tidak mau, tuh dia bibir pun panjang. Biar mati saya sudah. Itu modus.
Saudara-saudara, dia tidak mau makan dan itu membuat istrinya menjadi sedikit reaktif. Lalu apa yang dilakukan oleh Isabel? Isabel melakukan hal yang menarik, saudara-saudara. Paling tidak saya sebut menarik ini karena kok bisa hanya untuk menenangkan hati suami, kok bisa dia melakukan seperti ini nih. Istri-istri itu jaga-jaga, kok jangan sekedar supaya hati suami senang, supaya sudah biar ikut dia mau kita kawin orang gila nih begini. Jangan. Ikut saja yang harus seperti apa. Kan saudara lihat yang Isabel lakukan adalah Isabel omong dengan baik. Papa kan penguasa di Israel. Penguasa. Dia kasih ingat, jangan nangis. Bapak punya kekuatan untuk merampas. Lalu apa yang dilakukan? Ia menggunakan kuasa itu untuk merampas. Dia menulis surat. Isabel yang tulis surat. Pakai metri raja. Ini yang saya sudah bilang, memang mesti menempatkan diri dengan baik. Jangan suami yang RT, ibu dong suruh panggil ibu bilang mama RT. Nah ini nanti dia punya kasus begini. Suami yang kepala sekolah suruh panggil dia mama kepsek. Lama-lama mam tua tanda tangan rapor dong nanti. Bikin susah banyak orang nanti. Ini begini sudah. Raja tidak bisa buat apa-apa. Sekarang dia yang ambil, dia tulis. Pakai metri raja. Dan yang menarik adalah saudara, dia memaklumkan supaya diadakan doa dan puasa untuk mendamaikan manusia dengan Tuhan Allah. Seolah-olah Nabot sementara melakukan sebuah kejahatan besar di hadapan Tuhan sehingga Tuhan murka terhadap bangsa ini. Nanti akan jadi masalah untuk bangsa ini. Sebuah tradisi keagamaan yang sengaja dipakai untuk memuaskan keinginan suami. So ini manusia sudah tidak takut lah barang yang agama pun yang orang pakai untuk menyembah Tuhan, dia pakai itu untuk kepentingan dia punya diri, dia punya suami, dia punya keluarga. Jahat itu. Tidak baik sekali untuk itu. Seolah-olah bahwa akan ada malapetaka besar, jadi dia bikin surat. Ingat, semua bangsa ini doa dan puasa karena Nabot ada tasah lain. Memperhadapkan dua saksi palsu yang akhirnya harus membuat Nabot dihukum mati. Ini saksi dua berdiri dan bersaksi palsu. Dulu itu kan saksi kalau satu tidak bisa, mesti dua. Makanya sekarang juga begitu. Mesti dua baru dipercaya. Saudara-saudara, kebun anggur Nabot itu kemudian menjadi milik setelah Nabot dibunuh mati. Kisah kebun enak lagi bunuh orang ini. Saudara-saudara, sejumlah tokoh di dalam Alkitab yang di dalam teks yang kita baca tadi menggambarkan dengan sangat baik. Pertama, ketidakmampuan dari Nabot untuk melawan dan akhirnya mati. Tidak ada advokasi sama sekali, pendampingan tidak ada, lu mati sudah Nabot. Tidak ada pembelaan, tidak ada semuanya. Ini tanah warisan yang dia kuasai, dia punya orang tua, dia punya leluhur punya. Tapi dia tidak mampu, dia berhadapan dengan kekuasaan yang besar. Dia tidak mungkin menantang matahari. Dia kalah. Kedua, kisah tadi menunjukkan sebuah keserakahan Ahab. Kerakusan dari Ahab. Ahab itu terlalu, sebagai raja itu satu dunia itu dia punya. Satu dunia itu dia punya. Masih suka ambil orang punya yang ini. Nabot ini tertahu dia sekolah di mana tadi kita tahu itu lebih suka lain barang. Tidak usahlah, itu Nabot punya. Tapi orang serakah itu tidak ada yang cukup bagi dia. Bahkan dia memilih mati untuk keserakahan bisa. Ada satu raja yang mau titip dia tanah buat, kan dia tahu saja dia suruh mau mati jadi mau kasih tanah.
Dia panggil 2 orang, dia bilang kamu boleh dapat ini tanah. Sejauh yang kamu jalan itulah hakmu. Tapi ingat, kamu berangkat pagi jam 6 dan jam 5 sore kamu sudah ada kembali di tempat. Sejauh perjalanan itulah kamu punya tanah, hak atasmu. Yang orang satu dia bangun, dia jalan. Dia jalan santai-santai salah. Di tengah jalan dia berpikir sudah supaya pulang pas jam 5 toh. Dia dapat seluas itu. Orang kedua dia lari sah. Ini mau dapat banyak toh, jadi dia lari sah. Semakin jauh dia berlari itu kan makin dapat tanah toh. Lari mungkin sudah sampai jam 4 kok. Bayangkan kau lari dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore, itu saya yakin Edun Abu Nome juga kalah itu. Dia lari begitu lama itu sampai sore, baru dia ingat jam 5 harus sampai di hadapan raja, kalau tidak batal demi hukum, tidak bisa. Maka dia harus segera kembali, kalau tidak sia-sia ini lari ini. Dia lari ini kan waktu makin kejar, dia lari makin cepat, akhirnya belum sampai raja dia mati. Pesannya gampang saudara, keserakahan. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu dan berbahagialah engkau, baiklah keadaanmu. Amin kok. Mau dapat tanah ke mana? Banyak. Besok-besok tua ini kita mau jual tanah, mau beli CI 10 kilo makan sendiri. Susah juga. Karena apa saudara? Karena ini kolesterol, asam urat, gigi justru tidak ada. Orang lain punya, kita tidak punya, kita mall sama. Begini mau habis 10 kilo karena tidak bisa lah itu. Saudara-saudara, keserakahan. Jadi hati-hati dengan keserakahan. Keserakahan ini bahasa kayak asing dengan kita. Kerakusan. Jangan rakuslah dengan ini. Ketiga, teks tadi mengisahkan tentang Isabel yang menghalalkan segala cara untuk memuaskan keinginan suaminya. Dia menghalalkan semua cara dipandang baik. Tidak ada yang salah. Mungkin dia terlalu sayang dia pun suami mengkali. Akhirnya dia pakai segala cara. Tidak ada orang yang mampu nasihat dia. Memang orang lagi jatuh cinta ini sangat sulit dinasehati. Kalau sudah jatuh cinta terhadap suami, terhadap itu harta, mau nasihat dia ke mana? Susah. Jadi kita berhadapan dengan kisah di mana Isabel yang menghalalkan segala cara untuk memenuhi keserakahan suami. Jadi saudara-saudara, nanti dalam pesan-pesanan kita lihat pakai cara yang baiklah. Keempat, kita berhadapan dengan para saksi yang bersaksi palsu. Pasti kita bertanya, Pak Pendeta, kenapa mereka harus bersaksi palsu? Paling tidak hanya ada 2 alasan. Pertama, mungkin don takut raja juga. Kita hidup dalam tekanan yang sangat besar nih, Piko melawan raja sebentar. Atau yang kedua, saudara-saudara, dorang 2 mendapat keuntungan dari kesaksian palsu itu. Karena orang dapat keuntungan dari kesaksian palsu itu, mereka tidak peduli efek, bahkan sampai pada kematian, tidak peduli dengan itu. Kira-kira teks itu berkata demikian. Lalu saudara-saudara, bagaimana kita memberi jawab terhadap tema kita? Sekali lagi, tema kita yang ditetapkan oleh Majelis Sinode adalah membela hak atas tanah demi masa depan segenap ciptaan. Saya mencatat 1-2 catatan ini untuk kita renungkan, kita pulang, kita pakai dalam hidup. 1, saudara, kita mesti berusaha sedemikian untuk menghindari sengketa atas tanah. Apalagi kalau itu punya efek pada penghancuran keluarga. Harus. Ini bapak mama dong itu yuk. Mungkin don su mati, don su di mana. Tapi tidak ada papa mama yang merindukan anak-anaknya bertengkar soal tanah. Tidak mau.
Dorang kasih tinggal itu tanah bukan untuk kakak adik bertengkar. Tapi ini jangan dijadikan kesempatan. Pak Pendeta bilang, oh jangan sengketa jadi sudah. Ini saya pun semua. Itu juga jangan. Itu suseraka kembali lagi. Jadi mari saudara-saudara kita mesti berusaha sedemikian hingga menghindari sengketa atas tanah. Apalagi itu terjadi antar keluarga. Dan akan punya efek menghancurkan keluarga. Saudara coba sesekali saudara jalan-jalan ke pertanahan kota situ, kalau sudah lihat. Kadang-kadang ini mediasi harus menghadirkan orang-orang tua yang sudah kursi roda nih dong. Kasihan orang tua dan ada di masa tua kok. Mestinya agak tenang gara-gara kita pun sengketa tuh. Dorang harus dihadirkan. Saya kira mereka mampu memberi keterangan tapi kita tidak mampu menyelami kedalaman perasaan mereka. Mereka terang benderang melihat keinginan anak-anaknya, tapi anak-anak sedikit buta untuk melihat kedalaman dari perasaan orang tua yang hadir di situ. Ini bapak anak, kakak adik semua ini orang lain yang urus. Karena itu saudara-saudara, janganlah supaya itu tidak membawa efek yang tidak baik bagi kita. Kedua, saudara, kita mesti berusaha begitu rupa untuk tidak merampas tanah yang bukan milik kita. Apalagi harus mengorbankan orang lain. Kalau bukan kita pemilik, mau berusaha kami yang bukan kita pemilik untuk apa? Sedapat-dapatnya saudara-saudara tidak boleh merampas orang lain punya milik. Tuhan tidak pernah ajar kita begitu. Jangan. Apalagi kemudian seperti kisah Nabot, menghilangkan nyawa seseorang, tidak peduli dengan orang lain. Saya bayangkan kalau Nabot itu ada istri, ada anak tuh, kasihan gargarin tanah ini. Jangan. Mari dengan hati yang penuh percaya dan beriman kepada Tuhan, kita mensiasati hidup kita supaya keserakahan itu tidak membuat kita merampas yang orang lain punya, apalagi mengorbankan orang lain. Sangat tidak baik. Kita mau dapat kepuasan apa di situ? Ketiga, ingat, ini pesan dari mana saya sudah tidak tahu. Tapi ini harus disampaikan. Ingat, melegitimasi kepemilikan tanah. Wah, mantap itu. Supaya besok-besok masalah tidak banyak. Begitu, nah sertifikat itu tanah dan sudah. Melegitimasi dia toh. Supaya jelas. Kalau tidak, yang Bapak dong masih ada, ini yang baik. Bapak dong tidak ada. Bapak dong memangnya akan hidup seumur tanah. Tidak, kita ini akan mati. Kadang-kadang ini dong pencara omong tentang tanah itu juga tidak baik. Orang tua makin tua dong bukan bilang orang tua atau yang dituakan, dong bilang yang sudah bau tanah. Hai, kasihan ini orang dong ini. Jadi sudah sertifikat saja. Kan ada keuntungan. Selain dia sudah dilegitimasi, yang kedua kan bisa pinjam di bank. Jadi kalau begitu sertifikat saja. Nah, dua terakhir ini yang saya agak lama. Keempat, para orang tua yang akan mewariskan tanah bagi anak-anak. Ingat, mesti dilakukan dengan adil. Saya sangat percaya orang tua di sini ada tanah untuk mau kastengkas anak dan toh. Bila perlu yang mas kuat-kuat nih panggil kau omong memang sute.
tahu, kotong son tahu beso-beso tukar mana. Dulu itu saya ingat saya datang sekolah di Kupang, jalur yang mulai dari jembatan Liliba Pisana itu terlalu sepi. Saya duduk malam-malam di situ. Lewat. Duduk begini, duduk sedikit. Mungkin 5 menit bermotor satu pelan-pelan dari sana datang. Nanti 5 menit lagi 10 menit, lama sekali. Itu saya sekolah teologi kira-kira tahun 96, berarti baru kira-kira 20 tahun lalu. Apalagi nanti 40-50 tahun lalu. Jangan bayangkan begitu dulu hutan, sekarang sudah tidak hutan. Menjadi penting bagi orang tua untuk mewariskan tanah bagi anak-anak itu dilakukan dengan adil, seadil-adilnya. Kan kita tidak tahu besok-besok itu seperti apa. Tuhan mau supaya jangan karena tanah itu kita bertengkar, kita berkelahi. Sekaligus saya satukan dengan bagian yang kelima, hai anak-anak para penerima warisan tanah, supaya bersikap arif terhadap warisan tanah yang diberikan. Anak-anak mesti arif. Anak-anak mesti bijaksana. Ini anak-anak ini termasuk yang anak mantu dong. Ipar-ipar dong itu. Tapi kadang-kadang ini anak mantu dong pun goso-goso ini jui. Dan ayo pa bisa. Akhirnya orang pun anak dong yang kakak adik yang selama ini ada bapak, kok tidak bakal gara-gara ini goso-goso ini. Kakak adik jadi bertengkar, jadi ipar dong tolong jaga keluarga ini dengan baik, pakai daya arif. Karena kadang-kadang ini saudara-saudara orang tua bagi so adil, tapi namanya anak-anak dalam rumah tuh ada satu tuh aneh. Nanti dia terima dia pun dia jual buang semua. Boras dia menghadap yang lain, dia bilang, bosan mau lihat saudara kandung susah begini, bosan mau lihat. Lihat betul sudah dengan air mata ini. Hai, tidak usah drama begitu juga. Tapi pakailah searif, sebijaksana mungkin. Sekira ini nasihat yang baik saudara. Kenapa? Karena tanah itu kan punya nilai ekonomis. Dia punya nilai sosial, dia punya nilai ekonomis. Dan dia karena itu, dia berpotensi bermasalah. Tuhan mau saudara-saudara, supaya kita jangan hanya karena tanah itu kemudian kita melupakan hal-hal yang lebih penting dari itu. Berulang kali saya bilang saudara-saudara, alam semesta tanpa manusia, alam semesta itu biasa-biasa saja. Tapi manusia tanpa alam semesta ini luar biasa, kita pun susah. Saya pernah bilang pada saudara lihat. Kuda lari di hutan, kuda lari di mana-mana. Manusia kan bisa sepakat pinonton toh. Mari kita pinonton kuda ada lari di sana. Tapi kapan manusia lari kuda datang nonton? Kuda bilang mari tepat manobe dong ada jogging kita pino. Kan tidak ada. Kuda tidak terlalu pusing dengan kita mau lari kok tidak. Kita yang pusing dengan kuda lari. Sementara kuda tidak pusing dengan kita. Tahun berapa yang ikan paus mati di mana sini? Batu Kepala situ. Ada yang pilih. Wih rame. Semua video, kami ada di Batu Kepala lihat ikan yang ikan mati manusia pinonton. Kapan manusia mati ikan melayat? Ikan ya aduh kasihan Pak Manobe ada kita ikan-ikan mari kita. Pibo keran bunga tulis dari keluarga besar ikan. Wih, ini ikan apa ini? Jadi manusia tanpa alam semesta manusia susah saudara.
Alam semesta tanpa manusia dia biasa-biasa saja. Tuhan memberikan ini tanah untuk kita yang mengatur. Tadi di catatan awal saya sampaikan, ini tanah mau baik, ini tanah mau tidak baik tergantung kita. Ini tanah mau bermasalah, tidak bermasalah tergantung kita. Tapi sejumlah catatan, ingat tidak boleh seperti yang Isabel lakukan. Ingat jaga-jaga keinginan supaya kita jangan parakus itu. Jangan. Supaya kemudian ya dia pun proses jadi lebih baik toh. Kan kita hidup bersaudara, kita hidup kakak adik. Ini tanah ini kadang-kadang bikin pusing sedikit. Ada yang dia jual ini tanah di saya ini. Satu orang datang dia jual ulang lain tanah di orang lain. Satu di tanah yang satu ini dia jual berapa kali kok. Situ kita mau membunuh mati gara-gara ini. Harusnya tambah 1 poin untuk para penjual tanah. Supaya kalau jual itu 1 kali saja. Jangan jual di atas jual lagi, kau bikin perkara di dunia ini. Saudara-saudara, ya biar itu poin tambah sudah Bagi para penjual tanah juga jual sot-sot kali sah. Jangan jual di atas jual di atas jual. Bikin pusing saja. Jadi baik kita semua yang di sini atau yang mengikuti di rumah, saya ingin sampaikan kita kepada kita sekalian supaya kita memperlakukan dalam tanda petik tanah ini dengan baik. Karena orang Timor itu misalnya orang Timor itu dia pun orang nama Atoin Meto. Dia pun bahasa nama Uab Meto. Dan dia punya tanah namanya Pahmeto. Tempat di mana dia tinggal nama Pahmeto. Orang bahasa dan tanah menjadi satu baru dia kemudian disebut Atoin Meto itu. Orang Timor. Saya kira itu penting untuk kita memahami dari mana kita dan bagaimana kita membangun kehidupan kita. Dan kemudian kita tidak menjadikan tanah menjadi persoalan. Tapi kemudian tanah ini menjadi penting untuk menunjang kehidupan segenap ciptaan. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kalau saudara dengar suaranya jangan keraskan hati. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati dan biarlah kita pulang dengan sukacita hari ini. Karena Tuhan mengingatkan kepada kita sejumlah hal kita pakai dalam hidup kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman. Terlalu baik bagi kami untuk kami mensiasati kehidupan kami termasuk hak atas tanah. Tolong kami supaya kami tidak salah. Tolong kami supaya kami mengikuti apa yang menjadi petunjuk daripada firman. Berikan kekuatan Roh Kudus bagi kami, biar firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami sekaligus terang bagi jalan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.